Ada hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Hadas kecil tidak boleh 4 hal, yang diharamkan 4 hal. Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Ini 4 hal jika hadas kecil. Hadas sedang ditambah lagi 2, 4 hal ditambah 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemampuan, sehingga pada saat ini kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita yang tak kalah pentingnya, yaitu mencari ilmu atau menuntut ilmu. Ya, tujuannya diantara adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bertujuan untuk menjalankan salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kita bertujuan dalam rangka ittiba, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi itu mempunyai warisan. Para nabi itu mempunyai warisan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu dari para nabi. Nah, salah satu warisan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama ini, ilmu, ya. Jadi kalau kita belajar pada saat ini itu dalam rangka untuk merawat warisan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kita ngaji bareng begini, insyaallah akan menjadikan cahaya dalam hati kita. Tak terasa kalau kita ngaji itu pikiran yang sumpak-sumpak itu hilang, pikiran hati yang gamang, yang resah itu udah. Kalau kita ngaji, insya Allah hatinya itu bisa bercahaya, jadi bisa terang. Terima kasih Bang Wakiman. Juga kalau ngaji kita itu sudah istilahnya menapaki tangga yang namanya talibul ilmi. Kalau kita belajar seperti ini, ya kita menjadi seorang penuntut ilmu. Derajatnya kita ya seperti orang penuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah kita menjalankan kewajiban ini, kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, para sahabat, juga umatnya hingga hari akhir nanti. Dan kita semua yang hadir di sini insyaallah kumpul kita karena ilmu dalam rangka menjalankan perintah Allah. Nanti kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuka kitabnya halaman 14. Halaman 15 kalau nggak salah itu. Kita sudah nyampe halaman 15. Alhamdulillah, ya. Halaman 15 baris yang keempat. Halaman 15 baris yang keempat, sebelah kiri, ya. Faslun wa man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi as-shalah, dan seterusnya. Bab yang menerangkan atau fasal yang menerangkan tentang barang siapa jika wudunya itu batal, maka diharamkan beberapa hal berikut. Gitu, ya. Sudah pada ketemu? Baik, kita bacakan pelan-pelan. Udah ketemu Pak De? Faslun, fasal. Waman dan siapapun orangnya, barang siapapun orangnya, intaqadha yang batal wudunya, haruma maka haram, alaihi atasnya, maka haram baginya,
Apa yang diharamkan? As-salatu, salat, wat-tawafu, tawaf, wa hamlul mushafi, dan membawa mushaf, membawa Al-Quran, wa massuhu, dan menyentuhnya. Jadi ada 4. Bagi siapa saja yang batal wudunya, dalam tanda kurung itu mempunyai hadas kecil, ya. Batal wudu itu artinya memiliki hadas kecil. Baik, saya ulang kembali. Jadi hadas itu ada 2, hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil diwajibkan wudu. Kalau hadas besar diwajibkan mandi. Ya, saya ulang. Hadas itu ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil mewajibkan wudu, hadas besar mewajibkan mandi. Nah, ini hadas kecil. Barang siapa yang batal wudunya atau barang siapa yang mempunyai hadas kecil, maka diharamkan 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama, as-shalah, salat. Pak Mamun, kalau wudunya batal, punya hadas kecil, salat itu malah haram, tidak boleh salat. Yang termasuk salat itu baik salatnya fardu maupun salatnya sunnah. Ya, salat fardu maupun sunnah. Juga termasuk yang sepadan dengan salat. Contohnya itu sujud tilawah, sujud sahwi, apalagi sujud syukur. Ya, nah ini yang salah kaprah. Ini kebanyakan dari kita mungkin karena belum mengerti, ya. Ada adik-adik kita atau ya anak-anak kita kalau main bola gol, dia sujud apa itu? Sujud syukur. Itu sebetulnya ya kalau itu dimaknai sujud syukur, maka di sini adalah haram. Tidak boleh karena dia dalam kondisi memiliki hadas kecil atau batal wudunya. Kecuali kalau dia sebelum main bola dia berwudu, nah itu boleh dia sujud syukur. Tapi sebetulnya sujud syukur nggak seperti itu yang diajarkan guru-guru kita, terutama di Imam Syafi'i, ya. Kita mengenal bahwa sujud syukur itu sepadan dengan sholat. Artinya tata caranya sujud syukur itu sebetulnya didahului dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang namanya sholat. Kita sudah pernah belajar itu pada waktu beberapa pertemuan yang dulu, ya. Sholat adalah perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan ketentuan yang tertentu. Nah, kalau sujud syukur dan sejenisnya itu sebetulnya tata caranya itu berdiri dulu, kemudian menghadap kiblat seperti orang sholat biasa, lalu dia takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baru dia baca takbir untuk sujud yang dibaca boleh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu. Lalu dia bangkit dari sujud, tenang sebentar, baru salam kanan, salam kiri. Itu aturan sujud syukur. Ya, intinya kalau melakukan sujud yang dalam pengertian sholat itu, kalau dia dalam posisi tidak punya wudu atau memiliki hadas kecil, maka hukumnya tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ya mungkin karena saking gembiranya adik-adik kita itu melakukan sujud, ya sebetulnya itu bukan terhitung sujud syukur yang kita pahami, ya. Ya itu gerakan refleks yang istilahnya senang gitu, ya. Jadi alamat senang gitu aja. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tawaf. Yang diharamkan yang kedua kalau hadas kecil adalah tawaf. Tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Tawaf haji, tawaf umrah maupun tawaf kudum atau tawaf tahiyah itu juga diharamkan kalau tidak punya wudu atau batal wudunya, itu ya. Yang ketiga,
hamlul mushaf. Hamlul mushaf. Haml itu membawa mushaf. Yang dimaksud mushaf ini ya ini yang Al-Qur'an yang kita kenal itu. Al-Qur'an yang kita kenal itu ya itu namanya al-mushaf. Itu tidak diperbolehkan jika kita wudunya batal atau memiliki hadas kecil. Membawanya itu tidak boleh. Membawanya tidak boleh. Bukan hanya membawanya, wa masuhu, dan juga menyentuhnya, menyentuh mushaf atau Al-Qur'an yang kita pahami itu tidak diperbolehkan. Illa lis-sabiyyi, kecuali untuk anak kecil, lidirasah, dalam rangka untuk belajar. Dalam rangka untuk belajar. Kalau anak kecil, ya anak kecil yang keperluannya untuk belajar itu dia boleh, walaupun dia tidak punya wudu. Kalau orang dewasa nggak boleh, harus punya wudu. Ini menurut pemahaman ulama-ulama kita yang bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun menurut imam-imam yang lain, itu nanti kalau sudah pinter tentang fikihnya madzhab Imam Syafi'i, boleh belajar madzhab yang lain, madzhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik dan sebagainya, itu terserah nanti. Tapi kita belajar dulu tentang madzhabnya Imam Syafi'i. Jika menurut madzhab Imam Syafi'i, orang yang punya hadas kecil itu dilarang 4 hal: salat, kemudian tawaf, kemudian membawa Al-Qur'an, serta menyentuh Al-Qur'an. Wa 'alal junubi, dan selanjutnya ini wa 'alal junubi, dan haram gitu ya, dan haram atau tidak diperbolehkan. Wa 'alal junubi, dan haram bagi orang yang junub, hadhihi, 4 ini. 4 ini haram bagi orang yang junub. Junub berarti apa? Orang yang wajib mandi. Ini ada menarik di kitab syarahnya Sulam Taufik yang disusun oleh Muhammad Nawawi Al-Bantani ya. Ini ulama kita, ulama Indonesia dari Banten. Beliau mengatakan hadas itu ada 3, bukan 2. Ada 3. Jadi kan umumnya ada hadas besar, ada hadas kecil, itu yang kita kenal. Tapi beliau dalam bab ini, khusus bab ini, itu menggolongkan hadas itu ada 3. Hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Nah, ini menarik sekali ini. Jarang kita dengar ini ya. Jadi beliau di kitabnya Mirqatu Su'udit Tasdiq fi Syarhi Sulamit Taufiq, beliau menuliskan fima yahrumu ala man bihi hadathun asgharu au awsatu au akbaru. Nah gitu. Jadi beliau membagi hadas itu ada 3: hadas kecil, hadas sedang, dan hadas besar. Hadas kecil diharamkan 4 hal. Yang maksudnya yang wudu tadi itu hadas kecil. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh membawa Al-Quran, dan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ini digolongkan hadas kecil. Ada hadas sedang, hadas tengah-tengah. Beliau menggolongkan hadas tengah-tengah, yaitu orang junub. Jadi orang junub ini yang mewajibkan mandi itu digolongkan hadas sedang. Nah, orang yang hadas sedang atau orang-orang junub itu tidak boleh melakukan 4 hal ditambah 2 hal jadi 6 hal. Hadas sedang tidak boleh melakukan 6 hal. 6 hal apa aja? Yang pertama apa tadi? Salat. Kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Yang keempat, membawa Al-Quran. Lalu ada tambahan 2 lagi. Apa itu?
qiraatul Quran, membaca Al-Quran, wa mukthul masjidi, dan menang ini apa menang ini? Berdiam diri gitu ya. Berdiam diri di masjid. Nah, ini orang junub ngapain juga ke masjid itu? Aneh-aneh. Tapi intinya nggak boleh ya. Ya kan ada juga sih ya. Di rumahnya mungkin sumpek-sumpek gitu kan. Ke masjid karena ada AC-nya. Adem di masjid. Belum mandi. Nah, itu tidak boleh. Itu bagi orang junub tidak boleh ya. Jadi ada 6. Itu hadas tengah. Hadas tengah. Beliau mendefinisikan itu hadas tengah, hadas pertengahan. Kemudian hadas yang besar. Hadas yang besar nih ada lagi. Wa 'alal haidhi wan nufasai. Dan diharamkan bagi orang yang haid dan orang-orang yang nifas. Perempuan haid, perempuan nifas. Itu tergolong hadas besar. Hadas akbar yang harus mewajibkan mandi. Yang pertama adalah hadhihi. 6 hal ini lalu ditambah lagi 2 lagi. Jadi 6 itu apa aja? Salat, tawaf, membawa Al-Quran, lalu menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid, lalu ada tambahan lagi 2. Yang pertama as-saumu, puasa. As-saumu qablal inqita'i, berpuasa sebelum putus darah haidnya. Orang yang haid atau nifas, kalau darahnya masih keluar belum putus, tidak boleh berpuasa. Ketika sudah masuk waktu lalu belum putus, subuh belum putus, itu tidak boleh. Tidak boleh berpuasa bagi mereka yang haid, yang darahnya itu keluar belum putus. Satu lagi, wa tamkinu zauji was sayyidi minal istimta'i baina surratiha wa rukbataiha qabla al-ghusli. Yang dilarang lagi yang nomor 8 adalah tamkinu zauji, membolehkan atau memungkinkan seorang suami, wasayyidi atau juragannya, tuannya, zaman dulu ya ini ya, budak ya, untuk para budak, minal istimta, bersenang-senang atau mencari kenikmatan, baina surratiha wa rukbataiha, antara pusar dan rukbataiha, apa ini? 2 lututnya, qablal ghusli, sebelum mandi. Jadi bagi orang haid dan orang nifas, kalau darahnya masih mengalir, dilarang puasa dan dilarang berhubungan intim bersama suaminya kalau sebelum mandi. Nah itu. Jadi ada kondisi misalkan Bang Iwan, istrinya nih misalkan haid, ternyata haid berhentinya jam 12 malam, berhenti haid. Mau mandi kan ini dingin ya kan? Mau mandi dingin nih. Nah, ini udah nggak tahan nih kan? Udah nggak tahan nih kayaknya nih. Udah deh, main ini aja, main berhubungan aja. Itu tidak boleh. Ini maksud takbir ini. Jadi orang haid yang belum mandi itu tidak boleh berhubungan badan. Harus mandi dulu. Ingat kan yang kemarin yang waktu bab mandi itu, kewajiban orang haid, kapan dia wajib mandi? Saat dia berhenti haidnya, darahnya. Gitu. Sama juga kayak ini. Nggak boleh ini dulu ya. Nggak boleh nggak boleh bersenang-senang sebelum mandi. Nah itu maksudnya. Baik, ini ada beberapa keterangan kenapa kita tidak diperbolehkan menyentuh Al-Quran atau juga membawa Al-Quran kalau kita dalam posisinya
batal. Nah, ini mana dasarnya gitu ya? Ini dalilnya mana gitu kan? Di dalam Al-Qur'an di surat Al-Waqiah ayat 77. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun." Innahu sesungguhnya Al-Qur'an laqur'anun karimun, bacaan yang mulia, fi kitabin, di dalam sebuah kitab, maknunin, kitab yang terjaga. La yamassuhu, tidak boleh menyentuhnya, illal mutahharun, kecuali orang-orang suci, kecuali orang-orang suci. Ayat inilah yang menjadi dasar bahwa menyentuh Al-Quran itu kalau dalam kondisi yang tidak suci atau berhadas itu tidak diperbolehkan. Ini saya temukan di kitab Tafsir As-Sawi ala Tafsir Al-Jalalain. Di situ menyebutkan bahwa ini yang pertama, yang dimaksud dengan fi kitabin maknun, fi kitabin maknun ay masunun wa huwa al-mushaf la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-mutahharun di sini ay alladzina taharu anfusahum minal ahdats. Kalau di kitab tafsir As-Sawi itu yang dimaksud al-mutahharun adalah orang-orang yang suci dari hadas. Jadi hadas besar maupun hadas kecil. Di dalam keterangan yang lain, dalam tafsir yang lain, ada yang mengartikan bahwa yang dimaksud innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun, fi kitabin maknun, yang tertulis, yang maknun, yang terjaga, ay fi lauhin mahfudhin, kitab atau Al-Quran yang di lauh mahfuz, masunun min ghairil muqarrabin minal malaikatil kiram, yaitu yang dimaksud itu bukan Al-Quran yang beredar, yang dicetak itu bukan, tapi Al-Quran yang diturunkan di lauhul mahfuz, yang di sana dijaga oleh para malaikat. Dijaga dari apa? Dari hamba-hamba, dari makhluk-makhluk yang bukan muqarrabin. Jadi di sana para malaikat berjaga-jaga. Jadi Al-Quran itu yang di lauhul mahfuz itu dijaga oleh para malaikat, malaikat yang al-kiram, ya, malaikat-malaikat yang mulia di sana. Biar tidak disentuh oleh siapapun yang menjamahnya dari orang-orang yang bukan muqarrabin atau dari hamba-hamba Allah yang bukan termasuk muqarrabin. Tafsiran inilah yang ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi ada saudara kita yang misalkan menyentuh Al-Quran mushaf ini, ya sudah, nggak ada masalah. Tidak punya wudu juga nggak ada masalah. Karena mereka menganggap bahwa yang dimaksud al-mutahharun di sini itu bukan kita, tapi ya, jadi maksudnya kitab yang di Lauhul Mahfuz, bukannya yang di sini. Yang tidak diperbolehkan itu menyentuh itu yang di Lauhul Mahfuz, bukan yang di sini. Jadi yang di sini boleh-boleh saja. Nah itu. Tapi kalau kita ikut Imam Syafi'i dan Imam Malik, guru-guru kita mengajarkan bahwa menyentuh Al-Quran kalau punya hadas kecil tidak diperbolehkan. Ya. Dasarnya apa? Ya sama ayat ini tadi. La yamassuhu illal mutahharun. Hadas kecil, kentut, kemudian apa lagi? Yang membatalkan wudu. Yang 4 hal membatalkan wudu apa aja? Waktu itu kita sudah belajar. Yang pertama, keluar sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang. Yang kedua, menyentuh
atau menoel kemaluan dengan apa namanya? Dengan tangan bagian dalam, telapak tangan. Yang ketiga, menyentuh kulit ya perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, hilang akal, baik sebab tidur maupun sebab gila atau sebab yang lainnya. Mau kok udah lupa kayaknya? Waduh, gimana ini bagaimana? Ini masih nyambung terus ini ya. Itu hadas kecil. Nah, kalau yang junub, hadas pertengahan adalah mereka yang junub berhubungan badan. Itu termasuk junub. Keluar mani maupun enggak keluar mani, itu junub. Terus ada lagi keluar mani walaupun berhubungan badan atau tidak berhubungan badan. Keluar mani sudah. Ya, yang termasuk di sini adalah junub, yang termasuk junub sama hukumnya dengan junub adalah mereka yang setelah melahirkan tidak nifas. Setelah melahirkan kemudian tidak mengalami nifas. Maka sama dengan ini. Tidak diperbolehkannya 6 perkara ya. Terus yang terakhir hadas besar, yaitu mereka perempuan yang haid dan mereka perempuan yang mengalami nifas. Jangan-jangan udah lupa juga mereka perempuan-perempuan yang haid dan nifas. Apa itu? Coba yang haid dulu. Yang haid. Apa itu? Kira-kira orang yang haid itu yang kayak apa? Yang dikatakan bahwa ini darah haid. Bagaimana cara kita menghukumi bahwa ini darah haid? Yang pertama, darah haid itu keluarnya itu lamanya 24 jam terbentang sampai 15 hari. Misalkan di hari pertama dia haid 24 jam dari pagi sampai malam sampai pagi lagi 24 jam full haid, keluar darah gitu ya, keluar darah. Nah, itu bisa termasuk memenuhi syarat bahwa itu sudah merupakan darah haid. Atau terputus-putus keluarnya, sehari keluar, sehari enggak keluar, sehari lagi keluar, selama 15 hari dikumpulkan kok sudah mencapai 24 jam, itu juga sudah termasuk memenuhi syarat bahwa itu darah yang keluar adalah darah haid. Yang kedua, darah haid itu selalu harus mesti kudu didahului dengan masa suci minimal 15 hari. Ingat kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama, perempuan dalam sebulan akan mengalami haid. Lama haid berapa lama? Antara 6 hari sampai 7 hari. Seminggu dah. Oke, 7 hari. Berarti masa sucinya berapa hari? 23 hari. Gitu. Iya, masa sucinya 23 hari. Nah, haid itu akan datang didahului dengan masa suci dulu. Minimal 15 hari. Umumnya berapa hari? 23 hari. Jadi kalau mau haid itu dia pasti mengalami suci dulu. Baik sucinya itu 15, 23 atau 24. Darah haid itu darah keluar pada posisi yang memang dia tidak sakit. Tidak sakit. Ya biasa memang kodratnya wanita anak cucu Adam ini mengeluarkan darah yang namanya darah haid. Kalau karena sakit itu lain lagi, bukan darah haid, itu namanya darah istihadah. Yang kedua, kalau nifas. Masih ingat nifas itu apa aja? Ciri-ciri darah nifas. Ya, yang pertama darah itu keluar setelah tuntas melahirkan. Jadi kalau ada orang melahirkan, sudah tuntas melahirkan, keluar darah, nah itu sudah memenuhi syaratnya. Yang kedua, keluar darahnya itu 15 hari pertama setelah melahirkan. Hari ini melahirkan, besok keluar terus sampai 15 hari. Nah itu cirinya. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, jika darah itu keluar setelah 15 hari melahirkan, nggak keluar, besok nggak keluar lagi, sampai 15 hari nggak keluar. Di 16 hari ternyata keluar darah, itu sudah bukan darah nifas. Itu bukan
darah nifas. Jadi keluarnya darah nifas itu 15 hari setelah melahirkan. Kalau sudah 15 hari ke atas kok belum nifas, itu sudah tidak nifas. Umumnya orang nifas berapa hari? 40 hari. Paling banyak 60 hari. Orang nifas, perempuan nifas paling banyak 60 hari. Umumnya orang nifas, perempuan nifas itu selama 40 hari. Sedikitnya 1 hari atau setetes. Ya, kita sudah pernah pelajari. Dibuka lagi itunya ya. YouTube-nya dibuka lagi. Saya lupa lagi. Terus ada lagi persoalan, atau ada yang mau nanya, ada yang mau ditanyakan barangkali. Jadi saya ulang tentang hadas. Ada hadas kecil, hadas sedang, hadas besar. Hadas kecil tidak boleh 4 hal, yang diharamkan 4 hal. Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Ini 4 hal jika hadas kecil. Hadas sedang ditambah lagi 2, 4 hal ditambah 2. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Yang keenam, tidak boleh berdiam diri di masjid. Lalu hadas yang besar ditambah 2 lagi menjadi 8 hal yang tidak diperbolehkan hadas besar. Hadas besar itu yang termasuk orang haid dan orang nifas. Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid, tidak boleh puasa. Yang ke-8, tidak boleh berhubungan badan sebelum mandi. Sama Al-Quran yang ada tafsirnya. Oh iya, bagus Pak Ade. Ini belum saya terangkan ya. Bagus. Ya, ini saya terangkan dulu ya. Nanti nyinggung ke pertanyaannya Pak Ade. Jadi yang pertama, yang dimaksud al-mushaf. Mal muradu al-mushaf. Yang dimaksud dengan mushaf itu yang kita kenal. Apa itu mushaf? Ma kutiba fihi Qur'anun walau ba'dhu ayatin biqasdi dirasa atau at-tilawah. Yang dimaksud mushaf yang kita kenal, jadi cetakan Al-Qur'an, tulisan Al-Qur'an yang ada yang dicetak itu, itulah yang namanya mushaf. Ma kutiba fihi Qur'anun. Yang di dalamnya itu ditulislah Al-Qur'an. Walau ba'dhu ayatin, walaupun hanya sebagian saja, itu juga termasuk Al-Quran, termasuk mushaf. Jadi kalau ada cetakan Al-Quran full 30 juz, itu yang namanya al-mushaf. Itu kalau menyentuhnya tidak punya wudu atau punya hadas tidak diperbolehkan. Atau cuman potongan-potongannya, potongan-potongan ayatnya, itu juga termasuk. Itu dengan syarat jika memang dituliskan Al-Quran itu untuk dibaca atau dipelajari. Dibaca atau dipelajari. Jadi Al-Quran dicetak itu memang tujuannya untuk dibaca. Yang dicetak yang 30 juz, baik dari perusahaan-perusahaan maupun dari Departemen Agama yang dicetak lalu disebarkan seperti yang kita tahu, yang beredar di masyarakat, itu termasuk namanya al-mushaf. Itu yang namanya al-mushaf. Kalau ada juga cetakan yang hanya separuh, misalkan yang 1 juz, 2 juz, 3 juz gitu kan, nggak full 30 juz, itu juga termasuk mushaf. Tidak boleh menyentuhnya kalau tidak punya, kalau sedang berhadas, gitu ya. Nah ini lain lagi kalau tulisan itu hanya untuk sebagai hiasan, itu menyentuhnya tidak harus punya wudu. Kalau hanya murni untuk hiasan, bukan untuk belajar atau bukan untuk membaca, kan murni hiasan. Kayak begini ini kan hiasan. Ini kalau menyentuhnya nggak ada masalah, tanpa adanya kita tak punya wudu juga nggak masalah.
Karena ini hiasan. Ini hiasan. Ini juga hanya hiasan. Itu diperbolehkan. Murni hiasan. Tapi kalau misalkan ada tulisan kaligrafi yang untuk dibaca, nulis gitu ya, untuk dibaca, dipelajari, nah itu yang harus punya wudu. Tidak boleh ya kalau tidak punya wudu. Lalu ada persoalan. Ada tulisan Al-Quran. Ada tulisan Al-Quran, cetakan Al-Quran. Al-Quran dicetak. Lalu ada terjemahannya. Jadi ada Al-Quran dan terjemahan. Ada Al-Quran dan terjemahan. Nah, atau juga ada Al-Quran lalu ada tafsirnya. Ini ada ayat Al-Quran lalu tafsirnya, ada tafsirnya. Nah, itu dilihat dulu. Kalau kondisi huruf Al-Qur'annya itu lebih banyak dibandingkan huruf tafsirnya, Al-Qur'annya lebih banyak, itu harus punya wudu. Tidak boleh berhadas menyentuhnya. Tapi kalau tulisan tafsirnya itu lebih banyak, huruf terjemahnya itu lebih banyak dibandingkan huruf Al-Qur'annya, atau huruf tafsirnya itu lebih banyak dibandingkan huruf Al-Qur'annya, itu kita menyentuhnya tidak harus punya wudu. Boleh dalam kondisi berhadas, boleh. Karena tidak murni Al-Qur'an, Di situ sudah banyak terjemahan dan ada tafsirnya. Nah, itu tadi pertanyaan dari Pak Deruri. Bagus pertanyaannya. Kalau beli Al-Quran, gimana beli Al-Quran? Ya, terus kenapa beli Al-Quran? Beli Al-Quran? Iya, beli maupun nggak beli, dalam kondisi apapun, kondisi normal. Maksudnya kondisi apapun itu kondisi normal ya. Kondisi normal itu harus, kalau mau beli wudu dulu. Ya, wudu dulu. Tapi kalau misalkan ini kan keadaan di tengah-tengah pasar orang jualan. Batal kan, sudah punya wudu, batal. Ini kalau ditinggal nggak bisa hilang nih ya kan. Diambilin ini dagangannya. Ini kan darurat, keadaan darurat. Nah, keadaan darurat bagaimana lagi? Kalau dia masih memungkinkan untuk tayamum, dia wajib tayamum. Jadi ketika ada orang beli, saya mau beli Al-Qur'annya gitu kan, mushafnya, kalau dia batal, kalau memungkinkan tayamum, dia tayamum. Tapi kalau misalkan di tengah pasar yang begitu banyak pengunjungnya, wah ini kalau nggak saya jaga nih, kalau saya wudu misalkan, kalau saya tayamum, wah ini bisa ditenang-tenang orang, akhirnya rusak semua dagangan saya. Maka kondisi-kondisi yang terpaksa seperti ini boleh diperbolehkan untuk menyentuhnya tanpa punya wudu. Tapi kondisi-kondisi yang darurat. Kalau pembelinya memang darurat, kan enggak. Ya kalau nggak ada air ya tayamum baru dibawa. Tadi itu kan membawa, menyentuh nggak boleh. Kalau yang nggak punya wudu, membawa dan menyentuhnya. Kalau membaca masih boleh. Kalau hadas kecil, Pak Makmun kentut, membaca Al-Quran masih boleh. Masih boleh. Membaca ya, bukan membawa, bukan menyentuh. Jadi saya ulang lagi. Jadi kalau punya hadas kecil, contohnya hadas kecil itu kentut, kencing, terus menyentuh kemaluan, menyentuh perempuan yang bukan muhrim, atau habis tidur, atau hilang akal, gila gitu kan. Yang diharamkan itu menyentuh serta membawa, ya. Sholat, tawaf, menyentuh dan membawa. Kalau membaca nggak ada masalah. Misalkan nih habis kentut baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, itu kan membaca. Boleh tanpa menyentuh. Boleh. Iya, lebih boleh lagi. Berarti tadi Al-Qur'an yang ada tafsirnya atau ini, itu kan tadi boleh diberikan. Berarti kita
Boleh. Kalau yang tadi, yang kalau ada buku, ya buku, di situ ada Al-Quran full 30 juz, tapi bukunya itu berisi tafsir atau ada terjemahannya, itu boleh. Walaupun kita orang nggak punya wudhu apa segala macam boleh. Kalau yang Al-Qur'annya itu yang murni, yang mushaf, yang Al-Qur'an ya, baik itu dicetaknya itu 30 juz maupun 1 juz, 2 juz secara terpisah, atau cuman hanya tulisan yang dimaksudkan untuk belajar, itu tidak boleh disentuh dan tidak boleh dibawa. Tapi kalau membaca boleh. Itu yang berhadas kecil. Kalau yang junub, kan ada tambahan tuh tadi, yang junub habis berhubungan intim nggak boleh membaca Al-Quran. Sudah menyentuhnya nggak boleh, membawanya nggak boleh, membacanya juga nggak boleh. Juga tambahan lagi tadi itu berdiam diri di masjid. Nah yang lebih banyak lagi yang tidak diperbolehkan itu kalau haid sama nifas, banyak lagi. Ada 8 tadi itu ya. Di antaranya yaitu menyentuh, membawa, membaca, apalagi. Nah itu tidak diperbolehkan. Ini persoalannya jika para penghafal Al-Quran itu kan kalau nggak dibaca itu bisa lupa. Ya, kalau Pak Mamun sih nggak hafal ya. Hafal nggak Pak Mamun? Sama. Kalau mereka yang hafal Al-Quran kalau nggak dimurajaah akan hilang. Nah, untuk mensiasati itu di sini ada diperbolehkan, tapi bukan membaca dengan niat membaca, bukan. Tapi niatnya itu berzikir, dijadikan zikir saja. Tapi kalau itu diniati untuk membaca Al-Quran itu tidak boleh. Yang junub juga termasuk itu. Yang junub, kalau seandainya ada orang junub, kalau zikir, hanya berzikir itu boleh. Misalkan Zikir berarti kan cuma ngapalin doang, nggak baca. Iya, tidak baca. Bukan niat baca Al-Quran. Iya, nggak baca. Nggak baca. Tapi udah hafal nih. Misalnya begini Pak De, baca itu habis berhubungan badan, ya kan? Pak Maun ketawa aja, dia nggak punya pasangan, makanya cari. Pak Iwan, malam-malam berhubungan badan, kan tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi tahu-tahu Pak Iwan, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, baca. Ya Allah, astagfirullahaladzim, misalkan baca ayat-ayat Al-Quran. Tapi niatnya zikir, bukan membaca Al-Quran, itu boleh. Tapi kalau itu diniatkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu diniatkan membaca, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau zikir boleh. Jadi sebetulnya ini berat sekali sebetulnya. Berat karena kita kalau menyentuh Al-Quran kita harus punya wudhu. Itu sebetulnya berat, betul nggak? Tapi insya Allah dengan pertolongan Allah, kalau kita upayakan lama kelamaan insya Allah nggak ada yang berat. Justru nikmat insya Allah. Kita menghormati Al-Quran dengan penuh penghormatan. Jadi kita nggak sembarangan menyentuh Al-Quran, itu tidak sembarangan. Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalam yang suci, itu perkataan Allah. Perkataan Allah itu sama dengan sifat Allah. Sifat Allah itu suci. Itu ya. Jadi Al-Quran itu ya harus kita hormati. Iya. Bagus. Ini bagus sekali. Bagus. Pertanyaannya bagus. Kalau jika ada misalkan Al-Quran, ini kan kita kan suka kebanjiran kayak kemarin ya kan? Kebanjiran. Ada banjir datang, ini ada Al-Quran, kita nggak punya wudhu nih ya kan, atau kita dalam keadaan junub, kita mau nyentuh nggak boleh. Tapi bagaimana ini kalau banjir ini nanti bisa rusak ini ya kan. Nah kalau ada kondisi-kondisi yang darurat seperti ini, takut rusaknya Al-Quran, contohnya ada banjir,
atau takut kebakar. Misalkan ada kebakaran, ada Al-Quran. Kalau kita wudhu dulu, wah udah kebakar semua, ya kan? Udah habis. Atau Al-Quran ini takut dicuri oleh orang-orang kafir, atau takut dibuat mainan anak-anak kecil, takut rusak, takut diinjak-injak sama anak-anak kecil. Itu kalau kita tidak punya wudhu, itu diperbolehkan untuk menyentuh Al-Quran. Boleh untuk menyelamatkan dalam kondisi darurat, gitu ya. Dalam kondisi-kondisi darurat kita diperbolehkan menyentuh, membawa Al-Quran walaupun dalam kondisi punya hadas. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.